Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kondisi pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini, sebaiknya kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti 1. Mencuci tangan sesering mungkin. 2. Menggunakan masker bila keluar rumah. 3. Menjaga jarak apabila berada di suatu tempat atau berada di luar rumah. Walaupun kondisi pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini, kita harus senantiasa semangat di dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas kita. Kemudian kita harus tetap menjaga iman dan imun. Dan yang ketiga, kita harus tetap stay di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beragama Islam, ibu akan memandu doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Adapun kompetensi dasar pada 3.3, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada 4.3, meyakini menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerima kitab. 4. Menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita melangkah ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi,
Kitab itu diberikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Quran Surah Al-Ma'idah atau surah kelima ayat 16. Selanjutnya kita berada pada kitab-kitab dan rasul penerima kitab. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat, yang berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat merupakan pedoman dan petunjuk hidup kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun atau surah ke-23 ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur ini ditulis dengan bahasa Kitobi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra atau surah ke-17 ayat 55 sebagai berikut. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati
dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Surah Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini pada awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah dalam Quran surah Maryam atau surah ke-19 ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi atanil kitabi wa ja'alni nabiyyan. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran atau surah ketiga ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran ayat 3. Cukup sekian jumpa kita hari ini. Namun sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa manusia memerlukan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? 2, sebutkan 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Nah, cukup sekian anak-anakku semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah, mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kalian semua dan bagi Ibu sendiri. Semoga kita senantiasa bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.